Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Kazairah dengan NIM 23501910006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia medisinal dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Obat Antipsikotik Tipikal dengan reseptor D2 sebagai antipsikotik. Untuk latar belakangnya, gangguan psikoptik seperti skizofrenia merupakan gangguan mental berat yang ditandai oleh halusinasi dan gangguan proses pikir. Kondisi ini berkaitan erat dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di sistem saraf pusat, terutama dopamin. Penemuan chlorpromazine pada awal tahun 1950-an menjadi tonggak penting dalam terapi gangguan psikotik dan membuka era penggunaan antipsikotik tipikal. Obat-obat ini terbukti efektif dalam mengendalikan gejala positif psikosis. Antipsikotik tipikal bekerja terutama dengan menghambat reseptor dopamin D2 pada jalur mesolimbik. Oleh karena itu, reseptor D2 menjadi target utama dalam penemuan dan pengembangan antipsikotik dari sudut pandang kimia medisinal. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Psikosis dan sistem dopamin. Pada kondisi normal, dopamin disintesis dari tirosin, disimpan di vesikel presinaptik, lalu dilepas ke celah sinaptik untuk berikatan dengan reseptor terutama D2 dan mengatur emosi, motivasi, serta kognisi. Aktivitasnya dihentikan melalui reuptake dan metabolisme oleh MAO dan COMT. Pada psikosis, terjadi peningkatan aktivitas dopamin, khususnya di jalur mesolimbik yang menyebabkan stimulasi berlebihan reseptor D2 dan memicu gejala positif psikosis. Selanjutnya, reseptor dopamin D2 dan antipsikotik tipikal. Reseptor dopamin merupakan bagian dari keluarga G-protein coupled receptor atau GPCR yang terdiri dari subtype D1 sampai D5. Di antara subtype tersebut, reseptor dopamin D2 memiliki peran paling penting dalam patofisiologi gangguan psikotik. Aktivasi berlebihan reseptor D2 pada jalur mesolimbik berkaitan erat dengan munculnya gejala positif psikosis. Oleh karena itu, reseptor D2 menjadi target utama dalam pengembangan obat antipsikotik. Antipsikotik tipikal merupakan antipsikotik generasi pertama yang bekerja sebagai antagonis reseptor dopamin D2. Contoh utama antipsikotik tipikal adalah chlorpromazine, yaitu golongan phenothiazine. Golongan ini efektif dalam mengendalikan gejala positif psikosis. Namun, penggunaannya sering dikaitkan dengan efek samping ekstrapiramidal akibat blokade reseptor D2 pada jalur nigrostriatal. Selanjutnya, yaitu pengembangan obat chlorpromazine. Chlorpromazine merupakan antipsikotik tipikal pertama yang dikembangkan dari golongan phenothiazine. Senyawa ini awalnya disintesis sebagai antihistamin untuk keperluan anestesi. Namun, dalam penggunaannya ditemukan memiliki efek sedatif dan mampu menurunkan agitasi pada pasien psikotik. Keberhasilan klinis chlorpromazine mendorong pengembangannya sebagai senyawa awal atau lead compound dalam terapi gangguan psikotik. Dari sudut pandang kimia medisinal, struktur phenothiazine dengan substituen klorin pada cincin aromatik serta rantai samping alipatik yang mengandung gugus amina terbukti penting dalam aktivitas biologisnya. Berdasarkan struktur chlorpromazine, dilakukan berbagai modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan potensi selektivitas terhadap reseptor dopamin D2 serta memperbaiki profil keamanan obat. Upaya ini kemudian melahirkan berbagai antipsikotik tipikal lain dengan potensi yang lebih kuat. Chlorpromazine bekerja terutama sebagai antagonis reseptor dopamin D2 di sistem saraf pusat. Penghambatan reseptor D2 pada jalur dopaminergik mesolimbik menyebabkan penurunan aktivitas dopamin yang berlebihan, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan gejala positif psikosis seperti halusinasi dan delusi. Selain mempengaruhi jalur mesolimbik, chlorpromazine juga memblokade reseptor dopamin D2 pada jalur digrostriatal
Blokade pada jalur ini berkaitan dengan munculnya efek samping ekstrapiramidal seperti tremor dan kekakuan otot. Selanjutnya yaitu optimasi struktur kimia klorpromazin, yaitu modifikasi gugus aromatik, substitusi atom klorida pada cincin penotiazin, meningkatkan lipofisilitas, dan mempermudah penetrasi obat melalui sawar darah otak. Lalu ada modifikasi rantai samping, perubahan panjang dan jenis rantai samping alipatik yang mengandung gugus amina meningkatkan afinitas terhadap reseptor dopamin D2. Selanjutnya, optimasi gugus amina, kehadiran gugus amina tersier berperan penting dalam interaksi ionik dengan reseptor D2 dan meningkatkan aktivitas antipsikotik. Optimasi farmakokinetik, modifikasi struktur bertujuan meningkatkan distribusi ke sistem saraf pusat serta menyeimbangkan potensi terapeutik dan efek samping. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas atau SAR. Klorpromazin merupakan antipsikotik tipikal dengan kerangka penotiazin yang berperan penting dalam aktivitas antipsikotik. Melalui penghambatan reseptor dopamin, D2, substituen klorin pada cincin aromatik meningkatkan lipofisilitas sehingga memudahkan penetrasi sawar darah otak dan meningkatkan potensi obat. Rantai samping alipatik yang mengandung gugus amina tersier memungkinkan interaksi ionik dengan reseptor D2 dan memperkuat afinitas obat. Namun, selektivitas yang rendah terhadap reseptor D2 di berbagai jalur dopamin menyebabkan efek samping seperti gejala ekstrapiramidal, gangguan endokrin, sedasi, dan efek antikolinergik. SAR, klorpromazin menunjukkan hubungan erat antara struktur kimia, efektivitas, dan profil efek samping obat. Kemudian, ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Yang pertama ada efek antipsikotik. Klorpromazin bekerja sebagai antagonis reseptor dopamin D2 pada jalur mesolimbik sehingga menurunkan aktivitas dopamin dan mengurangi gejala positif psikosis seperti halusinasi dan delusi. Selanjutnya, efek sedatif. Antagonisme terhadap reseptor histamin H1 menyebabkan efek sedatif yang membantu menurunkan agitasi dan perilaku agresif pada pasien psikotik. Selanjutnya, ada efek antiemetik. Penghambatan reseptor dopamin di area chemoreceptor trigger zone atau CTZ memberikan efek antiemetik. Selanjutnya, aktivitas tambahan. Klorpromazin juga memiliki efek antikolinergik dan antiadrenergik yang mempengaruhi profil klinis obat. Untuk efek samping dan resikonya, efek ekstrapiramidal, efek antikolinergik, efek sedasi dan hipotensi, gangguan endokrin, dan risiko penggunaan jangka panjang. Selanjutnya ada tinjauan keamanan berdasarkan kimia medisinal. Keamanan klorpromazin dipengaruhi oleh struktur kimianya, terutama kerangka penotiazin, substituen klorin, dan rantai samping amina. Substituen klorin meningkatkan lipofisilitas sehingga memudahkan penetrasi ke sistem saraf pusat, namun juga menyebabkan interaksi non-selektif dengan reseptor H1, muskarinik, dan adrenergik yang memicu sedasi, efek antikolinergik, dan hipotensi. Rantai samping dengan gugus amina tersier berperan dalam ikatan kuat dengan reseptor dopamin D2. Afinitas tinggi terhadap reseptor D2 di berbagai jalur dopaminergik menjadi penyebab utama efek samping ekstrapiramidal dan gangguan endokrin. Secara keseluruhan, rendahnya selektivitas reseptor akibat struktur kimia klorpromazin menjadi dasar munculnya berbagai efek samping. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan, antipsikotik tipikal merupakan antipsikotik generasi pertama yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 yang berperan penting dalam munculnya gejala positif psikosis akibat peningkatan aktivitas dopamin pada jalur mesolimbik. Klorpromazin menjadi lead compound dan golongan ini dengan struktur penotiazin, substituen klorin, dan rantai samping alifatik bergugus amina yang menentukan aktivitas biologisnya sebagai antagonis D2.
Optimasi struktur kimia klorpromazin melalui modifikasi gugus aromatik, rantai samping, dan amina bertujuan meningkatkan afinitas reseptor serta memperbaiki sifat farmakokinetik. Studi menghubungkan struktur aktivitas menunjukkan bahwa perubahan struktur kecil dapat mempengaruhi potensi dan profil efek samping secara signifikan. Meskipun efektif mengendalikan gejala positif psikosis, klorpromazin memiliki keterbatasan berupa efek samping akibat rendahnya selektivitas reseptor, sehingga peningkatan selektivitas menjadi fokus utama dalam pengembangan antipsikotik yang lebih aman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.